Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Nikhan Umi Nabila. Teman-teman bisa panggil saya Umi Nabila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau berbagi kisah pribadi, tentunya kisah nyata teman-teman ya, tentang berkahnya sholawat atau keajaiban sholawat. Teman-teman percaya nggak bahwa sholawat adalah satu amalan yang luar biasa, dan tentu sudah sangat banyak orang yang telah membuktikan betapa fadilah sholawat itu luar biasa. Jadi teman-teman, berkah sholawat saya bisa memberangkatkan haji ibu saya. Dan tidak hanya itu, atas izin Allah, ketika saya berniat untuk menghajikan ibu saya, dan Allah berangkatkan saya juga. Begini kisahnya teman-teman. Pada suatu malam, saya berjalan di depan pintu kamar ibu saya. Saat itu, tiba-tiba saya berhenti di depan pintu kamar ibu saya, dan saya mendengar ibu saya berdoa dengan suara yang terdengar dari luar kamar. Teman-teman, selama ini saya memang alhamdulillah ibu saya itu selalu dimudahkan Allah untuk bangun malam dan melaksanakan sholat tahajud. Kenapa teman-teman? Karena kita sering bangun malam ya teman-teman ya, untuk ke toilet, tapi tidak selalu kita ketika bangun malam lalu sholat tahajud. Akan tetapi saya sangat bersyukur kepada Allah. Setiap malam itu saya perhatikan ibu saya senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Dan pada malam itu saya mendengar doa ibu saya yang jelas-jelas isinya begini: Ya Allah, izinkan saya datang ke rumahmu sebelum saya meninggal dunia. Ya Allah, teman-teman, malam itu saya benar-benar merasa kaget, terharu, sedih, entah banyak sekali yang saya rasakan. Karena baru malam itu seumur hidup saya menjadi anak ibu saya diizinkan Allah untuk mendengar langsung doa ibu saya. Masya Allah, ibu saya itu adalah orang yang sangat terlihat selalu ceria, tidak pernah berkeluh kesah, bahkan tidak pernah curhat kepada saya sebagai anaknya. Jadi ibu saya selalu terlihat gembira. Dan malam itu saya sangat kaget karena saya mendengar ibu saya itu berdoa dengan menangis teman-teman. Suaranya terisak. Dan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Sejak malam itu, saya berazam kepada diri saya, dan saya langsung menyampaikan munajat kepada Allah. Ya Allah, mampukan hamba memberangkatkan haji ibu saya. Kemudian keesokan harinya saya tidak membahas apapun kepada ibu saya. Saya menjalani hari-hari seperti biasa. Alhamdulillah saat itu saya sudah bekerja, dan saya bekerja seperti biasa, berangkat jam 7 ke kantor, pulang jam 5 sore. Setiap hari dari hari Senin sampai Jumat. Nah, pada hari Sabtu saya jalan-jalan ke toko buku. Saya memang sangat senang jalan-jalan ke toko buku. Walaupun hanya beli satu buku, tapi saya bisa belanja mata ya teman-teman ya. Saya senang jalan-jalan ke toko buku, numpang baca. Tentunya numpang baca buku yang sudah dibuka ya teman-teman ya. Jangan sekali-sekali kita membaca buku yang masih disegel, karena itu pasti dilarang. Jadi teman-teman, ketika saya jalan-jalan ke toko buku, tiba-tiba setelah saya membaca buku dan membeli satu buku saat itu, saya melihat ada tempat untuk meletakkan pensil untuk di atas meja teman-teman. Bentuknya segitiga, dan
Di dalamnya itu ada miniatur Ka'bah yang indah banget. Kemudian saya beli itu. Entah kenapa, ketika saya melihat miniatur Ka'bah itu, saya secara otomatis saya ingat ibu saya. Saya ingat impian ibu saya untuk berangkat haji. Dan ketika saya melihat, saya langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan saya beli itu. Setelah saya beli, saya letakkan tempat pulpen itu, atau saya letakkan miniatur Ka'bah itu di meja kerja saya di kantor. Kenapa teman-teman? Karena saya merasa bahwa saya lebih banyak melek di kantor jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ketika saya di rumah jam 5 sore sampai jam pagi, tentunya saya beraktivitas menjalani kewajiban saya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Nah teman-teman, sejak hari itu, setiap saya melihat miniatur Ka'bah itu, saya membayangkan ibu saya berada di depan Ka'bah. Dan saya bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, jadi ibu saya itu bukan ustazah. Tapi sejak kecil yang saya ingat, ibu saya sering sekali dan hampir selalu setiap habis maghrib itu memberikan tasbih ke anak-anaknya. Saat memberikan tasbih kepada anak-anaknya, ibu saya itu berkata, salawatan. Itu. Jadi yang saya pahami sejak kecil, tasbih itu adalah untuk bersolawat. Jadi kan tasbih itu kan sebenarnya kan maknanya tasbih itu kan membaca subhanallah. Tapi yang saya pahami adalah bertasbih itu bersolawat. Jadi saya mengenal solawat sejak kecil teman-teman. Ibu saya tidak pernah menjelaskan fadilah solawat, tapi ibu saya hanya memerintahkan atau memberi tasbih ke anak-anaknya dan menyuruh solawat. Bahkan ketika saya masih di SMA, kalau saya misalnya ibu saya mau ujian, ibu hari ini saya mau mengumpulkan tugas ke guru. Gurunya agak-agak galak. Ibu saya nasihatnya hanya satu, sholawat. Itu teman-teman. Masya Allah. Jadi saya dawamkan sholawat terus, dan ketika saya melihat miniatur Ka'bah, saya ulangi teman-teman ya. Jadi ketika saya selama di kantor dan saya melihat miniatur Ka'bah itu yang ada di depan mata saya bersolawat sambil membayangkan ibu saya berada di depan Ka'bah. Gembira banget. Saya gembira banget, saya bahagia sekali ketika saya bersolawat dan membayangkan ibu saya ada di depan Ka'bah. Dan itu saya lakukan dan terus saya lakukan. Jadi saya bahagia teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa memberangkatkan haji ibu saya. Karena saat itu saya bekerja di kantor dengan gaji alhamdulillah lumayan. Tapi sangat tidak realistis saya mampu untuk memberangkatkan haji ibu saya. Kemudian hari berlalu sampai satu hari saya memutuskan untuk kredit mobil. Kredit mobil. Yang bisa saya lakukan adalah mencicil selama 3 tahun. Saya niatkan kredit mobil ini 3 tahun, setelah lunas saya mau jual untuk memberangkatkan haji ibu saya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, sampai tiba waktu pelunasan mobil. Dan tentunya saya senang dong teman-teman, karena sebentar lagi saya mau mendaftarkan haji ibu saya. Wah, senang banget teman-teman. Dan alhamdulillah selama 3 tahun itu saya nggak pernah telat 1 hari pun dalam membayar. Allah memudahkan saya melunasi mobil itu sampai 3 tahun. Saya senang banget. Dan pada tahun ketiga lunaslah mobil itu. Setelah lunas apa teman-teman? Saya mau jual.
Qadarullah. Sekali lagi teman-teman, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya adalah ketetapan Allah. Dan saat itu, dikala mobil saya sudah lunas dan saya berniat untuk menjualnya, dan saat itu Allah kirimkan seseorang yang akan membantu menjualkan mobil tersebut, dan dia mengatakan bahwa ada orang Madiun yang berminat dengan mobil saya. Dan atas izin Allah, saya percaya kepada orang tersebut. Dan saya memberikan mobil saya untuk dibawa ke orang Madiun tersebut beserta STNK, kunci mobil, dan BPKB-nya. Atas izin Allah, mobil yang saya cicil selama 3 tahun itu lenyap